dunia dalam keadaan Allah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kalau pernah kita haturkan ngaliban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan taklim kita kitab Syarah Hikam sampai kepada qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dunya amin. Al-hikmatus sabi'ah was-salasun, yaitu hikmah yang ke-37. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairih fal karimu la tatakhattahul amal. Ujar Sidin, janganlah melampaui niat keinginanmu apapun juga keinginan ila ghairihi kepada selain Allah. Jangan. Jadi jangan melampaui kepada selain Allah. Allah saja. Kenapa? Fal karimu, maka seseorang yang bersifat karim itu pemurah, la tatakhattahul amal, tidak akan melangkahi akannya oleh cita-cita atau keinginan apapun. Nah, al-karim itu cuma Allah. Artinya jangan sampai hajat kita itu kita arahkan ke makhluk, karena yang layak kita tujukan hajat kita itu hanya Allah yang bersifat karim, pemurah. Nah, kayak kita kalau tahu orang ini engkan kira-kira minta lah berapa juga panitia masjid lewati je. Semalam ada singgah dulu ngisiin bulaan kopi kok panitia masjid, permintaan malam dulu ngisiin kopi kok dosa ya lah. Tapi kalau orang itu pemurah, nah, jadi tujuan seseorang. Nah, yang layak disebut pemurah cuma Allah. Itu Allah. Nah, ciri khas Al-Karim itu apa? Disebutkan oleh beliau. Idza su'ila Allah, apabila diminta pasti memberi. Makhluk bila kita minta pastilah memberi. Adalah pastilah. Ada. Ya. Sekaya apapun dia, bila kita minta makhluk nih, ada pasti memberi, bahan memberi baru ada. Mengikut suasana hati. Meskipun duitnya ada, itu makhluk. Nah, berarti makhluk bukan karim, bukan pemurah. Yang pemurah cuma Allah. Allah itu pasti memberi, pasti. Saking Allah memberi itu pasti. Wala yubali kam apa, itu ciri pemurah. Ciri orang sugih dan pemurah kaya, itu Allah. Itu tidak peduli berapa yang telah ia kasih, harus menghitung berapa, bahkan kadang alang-alang dikasihnya. Wala yubali kam apa, ada peduli berapa banyak sekali beri, ada berhitung. Amun manusia, nah bila memberi itu yang kuat, mintahi dulu bersusun nah 50 sebentar mana 2.000 tadi ya. Kenapa masih peduli dengan isi kantongnya berapa aja, ini masih mahal. Kata mau 2.000-an, nah kata mau jadi. Tapi mana ya 2.000 udah beli spare 7 aja. Nang ada blisternya 7 loh. Itu makhluk.
Allah ada. La yubali kam atta. Coba hitung Allah memberi sampai ini berapa? 2 kita. Berapa Allah memberi? Kita hitung. Mulai lahir, Allah kasih sudah gitu. Nampak susu ibu ASI, air susu ibu. Artinya bahkan saking ajaibnya air susu ibu itu, pernah ulun sampaikan, itu tidak akan keluar kecuali ada yang menyusu. Kecuali ada anak. Namun ada yang menyusu belum tentu keluar susunya. Ingat, bila ada anak, rezeki anak. Toha itu lain itu. Itu rezekinya. Bila diungkai, alhamdulillah. Ada diungkai kurang setoran jamamanya. Nah, ya Allah, mbak bila kurang setoran kan diungkai mamanya. Susu itu enak di lemari, habis ya mamanya. Itu luar biasa, otomatis ya. Bila bagi niat tuba anak, otomatis langsung Allah model kayaknya itu otomatis langsung keluar susunya. Itu pemberian Allah untuk anak. Luar biasa. Mbak itu pulang kemasannya praktis, bisa dibawa kemana-mana kalau tak. Nah, kemudian kemasannya anti tumpah, meskipun menggantung ke bawah. Apalagi kemasannya menarik. Ya Allah, buktinya bukan biarkan itu cuma lihat. Ini semua masing-masing. Dan orang lain ngomongnya. Ayo bayangkan ya, Allah Ta'ala sampai waya ini hidup ya. Nah, kita ini hidup pada nikmat Allah. Kata hitungan wala yubalika apa. Allah harus menghitung. Makanya ujar Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika menghitung nikmat Allah pada sanggup, pada sanggup. Makanya wali Allah Ta'ala itu menghadapi makanan aja titik banyu mata, merenungi baikannya Allah. Padahal aku ini kan ada berjasa apa-apa itu Allah dikatakan beri isi tinta kita nih. Nah, itu ciri pemurah la yubali kam apa. Kemudian wala liman apa, Allah kan peduli siapa yang dikasih. Ada pakai standar. Ada siapakah di balik sini? Tuang pamurah tuh siapa? Kada mesti bila wali Allahnya dibalik kada. Bahkan musuh Allah, makhluk paling terlaknat sekalipun, itu justru apa? Dibalik Allah. Siapa? Iblis. Ujar iblis apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ujar iblis nih, biar mengusir ulun, tapi bolehkah ulun minta dua biar ya Allah, minta apa ya Pak? Anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Ujar Allah, innaka minal munzirin. Ya, kamu termasuk orang yang paling panjang umur, pas kiamat hanya mati. Kabur iblis. Ya Allah Ta'ala, apakan lagi kita yang menyembah sidin? Ya Allah, masih ya kami kan makhluk tersinggung aku ya Allah Ta'ala, tersinggung aku. Nah, itu cirinya. Lalu sambungan hikmahnya selanjutnya, karena itulah la tarfa'anna ila ghairi, jangan ikam angkat hajatmu kepada selain Allah, jangan serahkan. Kenapa? La tarfa'anna ila ghairi hajatan,
huwa muribuha alaika, alasannya nang maulah pian bahajat Allah jua. Paham lah? Kalau ambil contoh, hajat itu keperluan. Kenapa keperluan? Kita perlu makan karena apa? Karena apa? Lapar, ya kan? Nah, nang maulah lapar siapa? Siapa maulah lapar? Siapa maulah lapar? Allah. Ya kan? Nang maulah kita lapar siapa? Allah. Nah, kalau kita lapar, hajat kita makan. Jangan minta ke orang lain, jangan minta ke makhluk. Kenapa? Karena nang maulah lapar, nang maulah hajat ikam tu ya Allah. Maka nang sanggup menunaikan hajat, nang maulah hajat. Contoh, ada batu singkeun alam di muka rumah pian. Berapa kilo misalnya batu nang kono badak nang berapa ton? 5 ton. Berantakan batu, tapi ada orang mengangkat batu 5 ton. Pian jangan minta hilangkan batu itu 2 orang nang lain mandat. Siapa nama anda itu siapa? Nah, coba katakan aku nama mandat dia. Nah, minta 2 mandat berarti bila sanggup mandat, sanggup maaf. Paham lah dia tak? Paham? Ya kan ada? Sama bini pian tak kasusuban. Pian maulah kasusubannya berkhianat. Paham-paham juga. Kasusuban nang topol kan. Maka nang menghilangkan kasusuban pian, kasusuban bini siapa? Laki bang nang sih itu kalau contoh makhluk. Hakikatnya semua hajat manusia nang maulah hajat Allah sebesar apapun, maka nang mengangkat hajat tuh ya Allah, nang mengabulkan hajat, nang menghilangkan kesulitan, yang menghilangkan kesempitan Allah juga. Kenapa minta ke lain? Gitu. Jangan minta ke lain. Lalu ujar Siti sambungannya, pakai bayar mau ila gari makan walah wadi'ah. Bagaimana bisa minta angkat kepada selain Allah hajatnya, sedangkan yang meletakkan hajat itu Allah, maka nawalahu sesuatu yang adalah dia Allah baginya orang tadi, wadi'ah Allah yang meletakkan hajat tadi. Kayak apa? Ngajar. Sini Pak RT. Apa aja Pak RT? Tuh bini kebadianan. Tanggung jawab ya kamu. Napa aku tanggung jawab ya Pak RT? Tuh biaya rumah sakitnya tanggung jawab ya kamu. Ya Pak RT, aku kadang menggawi. Nama gawi siapa? Aku juga aja. Tuh pantas kalau pada gitu. Kan pantas. Biarlah. Nah, artinya misalnya kebinian nih minta biaya rumah sakit beranak, mintanya buat tetangga, padahal nang menggawi siapa? Laki. Karena memintanya buat tetangga. Yang meletakkan itu siapa kan gitu kan? Nah kayak kedua hakikatnya nang meletakkan hajat kita itu Allah, sehingga yang mampu mengangkat hajat kita juga Allah. Subhanallah. Tak ya Allah, lagi sempit tak naik. Tak. Artinya hajat keluar tak maka bayar ya Pak. Nah bayar. Asal kita ada niat di dalam hati, ya Allah, lapor Allah, ya Allah, ulun anak pandang bayar utang, ya Allah, ulun kepada sab jadi berhutang untuk makhluk pian. Jadi tolong ya Allah, hajat ulun pian dua, nang mau ulah ulun nih kan. Hakikatnya tak hutang doang karena kita ada kesempitan kan. Nah jadi ulun boleh kepian. Siapa nang hatinya nang kayak itu dijamin hutangnya anak 1 triliun lunas. Tujuan ya.
adukan ya Allah. Nah, mengadukan ke apa itu namanya, pinjol, pinjaman online kan, berhutang di sini, membayarnya berhutang pulang di sini. Jangan. Jadi Bismillah aja. Kemudian selanjutnya upaya panjang bila hanya kita rincikan ke bagaimana. Mala yastati'u ayyafa hajatan an nafsi pakai yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Ujar Sidin, barang siapa yang pada sanggup mengangkat hajat daripada dirinya untuk makhluk, untuk hajat dirinya aja ada sanggup. Pakai yastati'u, bagaimana bisa, bagaimana sanggup ya ayyakuna laha, bahwa adalah dia itu bagi hajat an ghairihi daripada orang lain rafi'an, sanggup mengangkat. Makhluk itu hajat inya aja kada sanggup. Tiba-tiba kita jadikan sandaran untuk supaya tunai hajat. Padahal makhluk itu tidak sanggup ya. Orang tuh sasuki kenapa aja di hati. Orang tuh suci kayak apa aja. Pasti ada hajat dan inya kada kawan. Ada. Takuni. Biar ini ulun lihat duit benar. Anak mobil bukan, anak berapakah mobil ganti, ya loh. Hendak makan ini ada. Biar pada biasanya pagi nih, pagi makan di Banjarbaru, ya loh. Nah biar hendak makan malamnya di Jepang awal, kemudian bahirannya di Amerika besoknya awal. Banyak nih. Artinya biar ini melihat kabur harus jangan sedikit kamu melihat dia ada melihat hajat kata kabur. Nampak anak lebih ini lagi sampai terlambat ya. Duit banyak lebih lagi tak kawa aja. Dan artinya inya suara kata kawa. Kenapa kita mintain? Paham lah biar makhluk ini pasti ada hajat dengan awak. Dasar ditahan Allah, tak awaknya Allah. Kenapa? Karena nak sanggup mengabulkan hajat cuma jadi jangan kelahi. Apakah makhluk inya aja ya? Ya Allah, hajatnya jangan kau kabul. Karena kau kabul hajatnya. Mengangkat hajatnya suara awaknya, mengabulkan hajatnya suara pada kau. Nah dari sinilah kita nilai adab hati kalau pasang. Jangan pernah ada tamaluk di hati makhluk. Tamaluk jangan. Tamaluk itu bergantung. Kalau tamaluk itu minta perhatian, jangan. Kenapa? Karena bila nak kaya itu hati kita Allah kasih dulu. Bila Allah kasih dulu, ujar Allah aku lepas tangan kamu cari suangan situ. Tangan kamu makhluk tadi itu. Akhirnya jadilah dia manusia paling hina, manusia yang menjilat di mana-mana. Nah itu. Makanya ada istilah al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan jadi budak kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang akan diminta ke makhluk itu menjadikan dia bukan kaya, tapi menjadikan dia semakin hina. Kenapa? Nah, kawa ditarik uang di hidung, nah, kayak sapi. Modelnya itu bila ada sidin kadawati menyinggung ya lah, bila ada sidin hanya bila apa-apa ada sidin kenapa angkat suara di tangan sidin. Jadi sidin itu salah kah, bujur kah kita ini nah itu terus ya Allah. Kenapa? Karena hati kita takluk. Orang itu kalau hatinya Allah, aku minta ke Allah, jangan salah, biar salah minta maaf. Wanita kenapa aku salah? Nah, wabi kan
ini kata papa minta ini, ulun hanya pada aku aja pami kata papa. Tahulah biar kamu kawa kayak itu Allah kasih pangkat yang lebih hebat ketimbang pangkat yang lewat si manusia tadi. Iki hijab ya. Ayo jalani setuju, jangan takut. Tapi kita cara halus ya Allah. Lalu sidin meraju, arah meraju. Amun sidin meraju, yang penting Allah kada meraju. Amun Allah meraju ngalih, Allah meraju ngalih. Amun minta maaf misalnya, minta maaf Pak RT meraju pindah RT, selesai. Pak RW meraju pindah RW, camat meraju pindah kecamatan, wali kota meraju pindah kota. Allah meraju kemana bukan? Mencidin sebenarnya. Jadi Ibnu Athaillah itu memfokuskan hati kita, hati tujuan tapi amun kadang kayak itu karena kita ini ya tadi jadi tawanan makhluk. Nah ditarik. Maka makhluk ini bila sudah berjasa buat kita, makhluk berjasa buat kita, ya Allah, inya itu peduli siapa yang diberinya. Kalau Allah kan peduli, kalian inya peduli siapa yang mendukung inya, nang ada mendukung inya ada diberinya, betulkah? Ya kan? Nah ini Pak ayah ada sembako, sama baju ini dan juga sarung. Ini sarungnya ada gambarnya coblos nomor 101. Karena menyambar nomor 6 Anda ke sahabat kurangnya 101 ada nomor. Nah, yang 11 nomor 101. Tapi ini bila ulang terpilih lah, bila kada terpilih ulang ambil pulangnya. Soalnya nih aku mau modal lumayan juga aja. Ada juga yang kenapa jadi bantuan di sini lakas satu komplek itu lakas bantuan. Sekalinya sidin membantu itu melihat pendukung terbanyak itu di komplek itu. Belum dulu kan apabila di komplek ini apa? Komplek ini dulu lancar jalan. Komplek sebelah itu kada lancar. Kan maksudnya ya di komplek kami ini mendukung sidin. Jadi kami bilang bantuan itu cair cepat cairnya. Nang di sebelahnya kan memilih berlubang-lubang asmal dia. Itu makhluk. Ya Pak. Apa? Makhluk apa itu hatinya. Tapi kalau Allah Ta'ala biar ibaratnya adalah ada satu makhluk yang biasa membantu biar Allah juga menggerakkan hati. Tapi hati kita ada takluk presiden. Ya Pak. Sidin misalnya sarek buat kita sampai ya buat kita. Allah ganti 3 kali lipat sidin itu bantu kita. Kenapa? Karena hati makhluk Allah yang megang. Satu merajuk, banyak lagi makhluk yang lain Allah gerakkan hatinya, wujudkan. Nah itu kuncinya tuh. Artinya apa? Allah itu karena satu-satunya yang maha pemurah. Sidin tersinggung bila kita di hati nih bahajat lemah. Kemudian di sini kunci doa kita takabul kayak apa? Pertama, hati jangan ta'aluk ke makhluk. Kayak menghilangkan ketergantungan dua makhluk. Duduk di makam al-garing tadi. Allah bersifat pemurah. Nah, biar hendaklah kabul hajat. Duduk di makam, tajalikan sifat karim Allah pada diri kita masing-masing. Tampayakan Allah pemurah. Maka kayak apa? Jangan kita nambah hajat dua makhluk, amun kawa kita nak menunaikan hajat makhluk sebanyak mungkin.
Kita bila melihat orang na bina bingung paragi. Ada apa? Kalau apa? Ulun ini mencari alamat ini tadi ulun pakai Google Map Pak. Pakai Google Map. Tadi disuruhnya belok kanan ulun. Batu dan 5 meter belok kiri ulun. Kemudian lurus ulun. Batu disuruh belok kanan. Sekalinya kuburan. Ini bisa salah itu aja Google. Bisa salah. Jadi kita datang, biar anak kemana dia? Anak kemana? Ulun hantar pertama Haji Ahmad banyak. Ya kalau kita membantu aja doang nih, mesti yang orang kebingungan. Ahmad banyak di sini. Nih Pak, nah Haji Ahmad membalik ulun serloknya. Mana Bang serlok dibagi sidik. Sidik tak salah titik lokasi. Sidik tak pijik titik lokasi kuburan muslimin. Salah ini. Nah Haji Ahmad ini Ahmad mana? Ahmad sini banyak. Ada Ahmad Unjun, ada Ahmad Walo, ada Ahmad Kacang, ada Ahmad Lundu, ada Ahmad Jambul, macam-macam. Ada Ahmad Unjun. Nah Ahmad Unjun. Ahmad Unjun, iya. Nah, dia 40 orang. Orang yang biasa telah menunaikan hajat makhluk itu menampaykan pemurahnya Allah. Maka pada sawat yang minta Allah sudah dikabulkan Allah kena hajatnya. Jual biar. Man khadamahu bima. Siapa yang katuju berkhidmat, karena ini berkhidmat juga. Karena dia meminta orang membantu. Kenapa? Karena ia mentajaliyakan sifat pemurah Allah. Tapi sadar di hati, ini aku menampakkan pemurah Allah aja, lain aku lagi. Ya Allah yang pemurah. Nah, orang yang semacam ini hajat sebesar apapun pasti Allah kabulkan hajatnya. Makanya dia bila ada orang tak kasihan, aku tak bayar utang doang aku bantuin. Aku bantuin berapa uangnya? Ada Bang 1 juta. Nah ada bapaknya aku bantuin. Ini aku mau tangi, bilang kau bayarin. Bilang ada kamu aku relakan. Nah, karena suatu saat kita tahu kedua itu akan Allah beri dia solusi yang lebih besar, bahkan lebih cepat ketimbang orang yang dia bantu. Itu kuncinya. Makanya kita banyak-banyak menunaikan hajat makanya bila orang mengundang, datangilah, niatnya apa? Menunaikan hajat. Karena Nabi SAW menyebut siapa yang menunaikan hajatnya saudara sesama muslim, maka Allah menunaikan hajatnya di dunia dan di akhirat. Nah ini kuncinya. Yang pertama, duduk di makam pemurahnya Allah. Ya lah. Sama biar 2 bini itu 2. Biar ada hajat 2 bini, banyak hajat 2 bini. Kan usah minta 2 bini. Tunaikan aja hajat bini. Kan usah bini minta 2 pihak. Biar paham-paham. Ya Allah, bina rabin bajunya langsung bawa sini deh kita ke pasar. Ya kah? Karena orang Jawa belum benar. Lagi menjadi pakan. Lagi ada sanggup lagi muka itu. Muka itu loh. Tapi lagi menjadi pakan. Nah, ya Allah. Begitu jangan ini mau makasih benar yang Allah, makasih benar. Besok nang laki dapat rezeki. Nah, bawa plastik. Ya Allah nah jangan lagi baju yang kayak mau pakai nang bini. Senang benar bini. Karena besok pulang bini nih, ya kan? Nah, pinama ITI di HP. Uang tutorial make up. Anak laki ini kan karena belajar hikam. Anak duduk di makam kayak ini. Ya Allah, wah
langsung besok nukarkan bini make up. Ya apa? Nah yang bobo bayi. Oh yang murah-murah lah, ya udah. Nah yang murah-murah, sampainya mampu. Itu bini bina kelapahan. Nah sudahlah inya memasak, menggaduh anak, ngajar bini itu. Belum bisa melihat bini kayak itu. Sini yang mau katakan, ulun mau katakan bini. Aduh saja kata bapak ulun tidak katakan. Namun kita tak biasa mengurut bini karena tanpa minta inya mengurut kita sahabat hari. Nah itu. Kenapa? Karena kita sudah tak biasa. Ya, pancingan. Nah, tapi niatnya ikhlas. Ya Allah, bukan niatnya tuh kadang bilang Allah aku katakan ada. Dasar bahadab kan kita belajar loh hari Minggu. Sifat Rasulullah itu diantaranya apa? Berkhidmat kepada keluarganya. Bantu Aisyah, ya lah. Nah, ma'adul 42 tapi sambil menggayai menjahit surat. Ayo, bayangkan kayak Nabi itu 11 bini. Kan boleh ditiru 11-nya. Cuman kasih 11-nya luar biasa buat Nabi, cintanya. Ya Allah, servisnya kepada Nabi luar biasa. Padahal Ali minta maaf orang poligami ini aneh kan? Aneh. Usah salah sedikit, jangan. Percaya dulu. Kamu kata dulu percaya lu siapa lagi? Jangan nih, kamu mami kan mami ya. Nah maksudnya itu tuh kisah Nabi itu kayak apa? Luar biasa. Nabi itu kada suka menuntut. Nabi itu duduk di makam karim. Kenapa? Supaya hati ini jangan ta'alluq dengan makhluk. Jangan ta'alluq dengan makhluk. Nah, kita ada ta'alluq dengan lain. Nah, bujuran itu yang sakit hati itu makhluk. Ya Allah. Nah baik. Bila sudah mengadukan hajat kita ke Allah, boleh kita ke makhluk boleh. Tapi ke Allah dulu kita berdoa. Ya Allah minta ke Allah, berhajat ke Allah. Hamba sudah tuntung berdoa. Nah sambil berabah bisa aja di kepala kita ting timbul ada masuk. Asal tak mengunjung aja. Ya Allah, asal tak mengunjung. Munjun naik, munjun. Minta tolong naik, dua kawan tengah munjun nih, minta tolong. Adakah tempat pemancingan yang bagus, yang halal kayak gitu? Ada di ujung sana, daerah sana itu apa rapi. Minta ganti imam, diganti kawan. Nah munjun, ya Pak. Hajat kitanya apa? Hajat kita pulang haji. Ada simpulan. Mbah berdoa tuh timbul di kepala anak muncul, bawahnya muncul, halal aja muncul, biar sisi dapat yang arwah dibalah isinya intan kayak di dalamnya. Ayo, intan kayak ini bapak. Kau ada kaji, bukan hanya kawan naik haji, tapi kawan menghajikan orang sekampungan. Ayo. Jadi hamba nang bini membalas, ya ada intan yang naik, kaimungan sedikit, kaimungan. Alhamdulillah kabul hajatku, bayang jarum-jarum sedikit tergosok. Kecampur di bawah ini sungai, kecampur basah sedikit, basah sedikit ketaping, kebangun mimpi. Disimpul bini, pegawai kada. Kunjung aja gawian apa? Ya, jangan bini, bukan pegawai. Artinya tetap berusaha, mau makanya aja. Artinya kita hajat ke Allah, habis. Artinya kita mengadukan hajat ke Allah, habis itu berusaha
berusaha. Karena apa? Karena bila kita menggantungkan hajat kepada Allah pasti kabul, pasti. Kabul itu dua, ada pakai asbab, ada kada pakai asbab. Arti pakai asbab, kada pakai asbab itu langsung bisa, langsung bisa. Nang timbul ada di muka rumah, uang mandang koper, ya Allah, nah dibuka duit ratusan ribu seberapa, dihitung 2 miliar, ayo, ada lawas datang polisi, rupanya ada maling, mandang duit di muka rumah kita, ya Allah, jadi polisi kami ada menyiasati maling, rupanya maling itu karena apa dasar ya Allah supaya lagi buka timbanya kopar, kami akan melihat timba kopar kok kami selesai dapat maling tadi maka kami tangkap koparnya kan ada, kami takuni di mana hanya berkisah adalah dapat kopar di muka rumah ikan, ada Pak Polisi yang ada, nah itu duit Tuhan, alhamdulillah baru ketemu Pak Haji, tim hajinya ampunnya 2 miliarnya ampun Allah, biar ampun Tuhan makasih biar menyimpan makan. Nah di situ aku bahagia ya Allah. Nah haji pian di situ 50 juta, naik haji bujuan ya Allah. Nah 50 juta di situ ada bapak bunganya 10% aja. Kado kalau kayak itu kado soalnya kan bener ada kayak itu kado ya Allah. Banyak rezeki yang secara bakajul. Kalau pakai asbab itu ya tadi kita mendatangi makhluk bahasa minta tolong ya Allah, tiba-tiba di kepala kenapa dibilang hendak mendatangi sini ya lah. Nah itu kan geletik hati dari Allah itu sesudah kita mengadu kepada Allah, yakin jamin tujuan hati adukan ke Allah, hati ta'aluk Allah. Karena bila kita diberi solusi oleh Allah lewat makhluk asbabnya, satu pegang, jangan kada berterima kasih. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang kada berterima kasih dua manusia sama kada berterima kasih dua aku ya Allah. Artinya apa? Nang menggerakkan hatinya aku. Karena inya awak inya itu aku menggerakkan hargai juga. Ampun awak tuh nang menjadi awak tuh hargai juga. Ya kalau kemudian hati kita harus yakin jadi Ibnu Athaillah bahwa nang menggerakkan hati orang tadi adalah Allah, pahamlah. Nah itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta hadir, minta ridho. Nah karena hikmah selanjutnya, yang paling kuat mengabulkan doa itu apa? Itu ada yang disebut masalah hati. Juga karena kita baik sangka ada yang dibahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi bukan Allah karena mengabulkan, kita namanya dulu Allah karena mengabulkan. Karena ada dibahas. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Belum banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta hadir, minta ridho. Apabila ada salah kata saya ucap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.